Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori belajar David Ausubel. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sagita Pratiwi dengan NIM C2186201017. Nama saya Siti Ita Fitriani dengan NIM C2186201106. Saya Audiana Putri Tami dengan NIM C2186201028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Akmal dengan NIM C2186201029. Biografi Ausubel. Ausubel lahir 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York. Ia belajar di Universitas Pennsylvania, di mana ia lulus dengan penghargaan pada tahun 1939. David Paulus Ausubel datang ke psikologi pendidikan dari bidang kedokteran. Setelah menyelesaikan pelatihan di psikiatri, Ausubel masuk Universitas Columbia dan mendapat gelar PhD dalam psikologi perkembangan. Ia beralih dari psikiatri psikologi dalam rangka untuk mengejar karir akademis di pengajaran dan penelitian psikiatri. Benar-benar didominasi oleh psikoanalisis. Tidak ada kesempatan nyata untuk akademik karir di psikiatri karena dia lihat psikoanalisis sebagai berlebihan, putus asa mitologi tanpa dasar ilmiah atau empiris. Pada tahun 1950, Ausubel menerima posisi dengan Biro Pendidikan Penelitian di University of Illinois. Dia tetap dengan Biro selama 16 tahun berikutnya. Sementara Ausubel adalah di University of Illinois, ia menerbitkan banyak buku pada kognitif psikologi. Ausubel meninggalkan University of Illinois pada tahun 1966 dalam rangka untuk menerima posisi dengan Departemen Psikologi Terapan Ontario Institute Studi di Pendidikan. Dia berada di Toronto selama 2 tahun. 1966 sampai 1968 dia pindah ke menjadi profesor dan kepala Departemen Psikologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana dan Pusat Universitas di kota University of New York, di mana ia menjabat hingga pensiun pada tahun 1975. Ketika Ausubel pensiun dari mengajar di universitas, ia kembali ke praktek psikiatri. Konsep belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan. Kedua, penyangkutan atau cara siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur utama, ialah fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingatkan oleh siswa. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima jadi tinggal menghafalkannya, tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Menurut Ausubel, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan waktu tertentu. Tipe belajar menurut Ausubel. 1. Belajar dengan menemukan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu, atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari. 2. Belajar dengan menemukan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari temukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki kemudian dihafalkan. 3. Menerima yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru diperoleh dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. 4. Belajar menerima yang tidak bermakna, materi pelajaran yang
telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang ia miliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori menurut Ausubel. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang bermakna tersebut. Jika kita mempelajari sesuatu dan dapat mengambil maknanya, sama artinya dengan kita telah mengetahui konsep dasar dari pelajaran yang diajarkan tersebut. Jadi, jika kita dapat mengingatnya lebih lama. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang baru. Yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Adapun kekurangan teori belajar Ausubel yaitu yang pertama, informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Yang kedua, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Sekian kelebihan dan kekurangan dari saya. Di sini kami akan mempraktekkan mengenai teori belajar Ausubel. Yang pertama yaitu belajar hafalan dan yang kedua yaitu belajar bermakna. Baiklah, yang pertama kami akan praktekkan teori belajar Ausubel yaitu belajar menghafal. Happy watching! Berikut saya akan mencontohkan mengenai teori menghafal pertambahan dari angka 1 sampai 8 dalam bentuk nyanyian. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Coba kalian, apakah sudah ingat? Sudah. Baiklah, praktekkan ya oleh kalian. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yang kedua, kami akan mempraktekkan teori belajar bermakna. Happy watching! Baiklah adik-adik, bagaimana pembelajaran di hari ini? Masih semangat tidak? Masih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara bersuci yaitu tayamum ya. Tayamum dilaksanakan ketika darurat, tidak ada air. Jika sedang di perjalanan misalkan lalu tidak ada air sedikit pun, kita bisa menggunakan tanah atau debu-debu yang ada di dinding. Nah, caranya yaitu ada yang tahu nggak sebelumnya mengenai tayamum? Belum. Jadi tayamum itu pertama ya tangannya dikenakan dengan debu atau pasir atau tanah. Habis itu ditiup, lalu ditempelkan ke seluruh wajah ya, seluruh wajah. Habis itu ke tangan, caranya begini. Bentar, sebelum tayamum itu yang pertama ada niat.
niatnya bisa di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan mengenai yang saya jelaskan? Kalau tidak ada debu bisa pakai apa ya? Adik-adik, memang dalam aturannya itu harus pakai debu ya. Masa di seluruh dunia ini tidak ada tanah, tidak ada debu? Maka dari itu harus mencari tanah yang bersih, yang suci ya. Kalau tidak ada tanah berarti tidak akan sah nanti tayamumnya. Begitu. Coba kalau kalian adik-adik sudah pada paham, coba dipraktekkan apa yang barusan saya jelaskan. So, bagaimana yang pertama? Bismillah. Baiklah ya, selain itu ada juga yang berpendapat bahwa boleh juga 2 kali menempelkan tangan atau membawa debu. Jadi setelah diusap ke muka, kita boleh ini lagi, ditempelkan lagi, ditiup, terus ketanganin. Begitu. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Baiklah ya, kalau sudah cukup, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 6, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum